Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika tentang limit fungsi aljabar, part 2. Nah, pada bagian 2 ini kita akan belajar limit tak tentu dan limit tak hingga. Nah, setelah kalian tahu bagaimana caranya menentukan nilai suatu limit, maka perlu kalian ketahui bahwa limit itu ada yang tak tentu. Nah, jika kalian menemukan sebuah limit fungsi, misalkan limit X mendekati 2 dari fungsinya X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, kalau dengan cara substitusi X sama dengan 2 langsung pada fungsinya, maka kita akan mendapatkan hasil 0 per 0. Nah, dalam limit 0 per 0 itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Bagaimana cara merubahnya? Nah, kita tahu bentuk limit yang hasilnya 0 per 0 adalah limit tak tentu. Sehingga untuk mencari nilai limit tak tentu, kita harus merubahnya terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan fungsinya. Dan yang kedua, merasionalkan fungsinya. Misalkan, fungsinya tersebut mengandung bentuk akar, maka akan kita rasionalkan terlebih dahulu. Masih ingat merasionalkan itu bagaimana? Nah, merasionalkan itu adalah mengalihkan dengan sekawannya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana cara dengan memfaktorkan? Nah, jika fx berbentuk pecahan suku banyak, maka fx diuraikan dengan faktorisasi. Misalkan, limit x mendekati 3 dari X kuadrat plus 4X min 21 per X min 3. Kalau kita langsung substitusi X mendekati 3 pada fungsi tersebut, maka akan diperoleh 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurangi 21 per X-nya diganti 3, jadi 3 min 3. Berapa hasilnya? 3 kuadrat itu 9, ditambah 4 kali 3, 12, 9 tambah 12. 21 dikurangi 21, 0 ya. Nah, 3 dikurangi 3, 0 juga. 0 per 0. Nah, ini merupakan limit tak tentu. Sehingga kita perlu merubahnya terlebih dahulu. Dengan bagaimana? Dengan cara memfaktorkan. Kita tulis kembali. Limit X mendekati 3 untuk fungsinya X kuadrat plus 4X min 21 per X min 3. Nah, kita uraikan terlebih dahulu atau kita faktorkan. X kuadrat plus 4X min 21. Ini kita faktorkan. Berapa faktornya? Ya, X min 3 dikali X plus 7. Itu adalah faktor dari X kuadrat plus 4X min 21 per X min 3. Nah, kita lihat di sini di bagian pembilang itu terdapat X min 3.
di bagian penyebut juga terdapat X min 3. Sehingga X min 3 per X min 3 itu kita coret ya. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah limit X mendekati 3 dari X plus 7. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa substitusi X mendekati 3 pada X plus 7. Jadinya, X-nya kita ganti 3. 3 ditambah 7. Berapa? 10. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian, cara yang kedua yaitu merasionalkan. Nah, merasionalkan itu adalah mengalihkan dengan sekawan. Jika fx berbentuk akar, maka kita akan kalikan dengan sekawannya terlebih dahulu. Kita ingat kembali tentang bentuk sekawan. Nah, bentuk sekawan dari X min A adalah berapa? X plus A. X min A, di sini tandanya negatif, bentuk sekawannya berubah menjadi positif. Kemudian akar X min A, bentuk sekawannya adalah akar X plus A. Hanya tandanya yang berubah. Kemudian akar X min akar A, bentuk sekawannya adalah akar X plus akar A. Kemudian akar X plus A dikurangi B. Bentuk sekawannya adalah akar X plus A ditambah dengan B. Baik, sudah ingat ya mengenai bentuk sekawan? Nah, kita akan coba bagaimana merasionalkan dari suatu fungsi agar kita ketahui nilai limitnya. Contohnya, limit X mendekati 0 dari fungsinya adalah X per 2 min akar 4 min X. Nah, coba kita langsung substitusikan 0 pada fungsi X per 2 min akar 4 min X. Jadinya berapa? 0 per 2 dikurangi akar 4 dikurangi 0. Sama dengan 0 per 2 dikurangi akar 4. Berapa? 2 ya. Kemudian 0 per 2 dikurangi 2, 0. Nah, 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Sehingga kita perlu mengubahnya terlebih dahulu. Karena di sini fungsinya mengandung bentuk akar, maka cara yang tepat adalah dengan merasionalkan terlebih dahulu. Sehingga limit X mendekati 0 untuk X per 2 min akar 4 min X sama dengan berapa? Kita tulis dulu limit X mendekati 0 untuk fungsinya X per 2 min akar 4 min X. Kita akan mengalihkan dengan sekawannya. Sekawannya berapa? Sekawannya adalah 2 plus akar 4 min X per 2 plus akar 4 min X. Itu adalah bentuk sekawan dari 2 min akar 4 min X. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan dengan sekawannya. Sama dengan
limit X dikali 2 plus akar 4 min X per, nah, 2 min akar 4 min X dikali 2 plus akar 4 min X. Kita ingat kembali bentuk perkalian A min B dikali A plus B. Hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kenapa? Karena kalau kita coba mengalihkan A kali A, berarti A kuadrat. A dikali B, jadinya AB. Kemudian min B dikali A, jadinya min AB. Min B dikali B menjadi min B kuadrat. Tadi positif AB dikurangi AB. Hasilnya 0 kan? Maka dari itu, untuk perkalian ini A sama dengan A, ini B dan B. Ini adalah dua bilangan yang sama. A sama dengan A, B sama dengan B. Hanya yang membedakan adalah tandanya, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kalau seperti ini, bagaimana kita cukup mengalihkan yang depan dengan yang depan, dikurangi yang belakang dengan yang belakang. Yang depan berapa? 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian min akar 4 min X dikali akar 4 min X. Kita ingat kembali bahwa akar A dikali akar A sama dengan A. Ya, berarti kalau ini bagaimana? Akar 4 min X dikali akar 4 min X. Berarti 4 min X ya. 4 min X. X mendekati 0. Sama dengan limit X mendekati 0. Kita tidak usah kalikan terlebih dahulu. X 2 plus akar 4 min X, kita tulis lagi ya, per, nah ini 4 dikurangi 4, 0 ya. Kemudian berapa? Min dengan min, positif. Jadinya positif X. Nah, karena di atas ada X sebagai pembilang dan X sebagai penyebut, maka kita coret. Nah, sisanya limit X mendekati 0 dari fungsinya 2 plus akar 4 min X. Kemudian kita substitusikan X mendekati 0 pada fungsi tersebut. Hasilnya 2 ditambah akar 4 min X. 2 ditambah akar 4 dikurangi 0. Berarti akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi nilai limitnya adalah 4. Begitu ya. Harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalihkan dengan sekawannya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, yaitu limit tak hingga. Limit fungsi di tak hingga berarti nilai fungsi f(x) untuk x semakin besar mendekati tak hingga atau x mendekati tak hingga. Nah, untuk mencari nilai limit tak hingga yaitu dengan cara yang pertama, jika dalam bentuk pecahan suku banyak, misalkan lim x mendekati tak hingga dari f(x) per gx, maka pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi. Misalkan
limit tak hingga. Limit X mendekati tak hingga A1 X pangkat M ditambah A2 X pangkat M min 1 plus dan seterusnya. Kemudian per B1 X pangkat N ditambah B2 X pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya. Maka hasilnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hasilnya adalah tak hingga. Hasilnya adalah tak hingga. Apa syaratnya ketika hasilnya tak hingga? Nah, hasilnya tak hingga itu ketika untuk M lebih besar dari N. Artinya, M di sini adalah pangkat tertinggi dari suku banyak yang pembilang. Kemudian N itu adalah pangkat tertinggi dari suku banyak sebagai penyebut. Yang penyebut ya. Nah, hasilnya itu adalah tak hingga ketika pangkat tertinggi yang atas lebih besar dari pangkat tertinggi suku banyak yang bawah. M lebih besar daripada N. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah A1 per B1. Itu untuk M sama dengan N. Nah, ketika pangkat tertinggi suku banyak yang sebagai pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi yang bawah sebagai penyebut, maka hasilnya limit tersebut adalah A1 per B1. M sama dengan N, maka hasilnya cukup kita melihat koefisien dari pangkat tertingginya. A1 per B1. Kemudian kemungkinan yang ketiga, hasil limit tak hingga tersebut adalah 0. Untuk M lebih kecil dari N. Jadi kalau pangkat tertinggi yang bawah itu yang atas lebih kecil daripada yang bawah, maka hasil limit X mendekati tak hingga tersebut adalah 0. Kalau pangkat yang atas lebih kecil daripada pangkat yang bawah, pangkat tertinggi yang bawah, maka hasilnya adalah 0. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas contohnya agar kalian lebih memahami materi limit tak hingga tersebut. Nah, contohnya kita buka uji kompetensi 4. LKS ya, halaman 37. Nah, nomor 1. Kita akan menentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari fungsinya X pangkat 5 dikurangi 3
3x kuadrat dikurangi 5 per x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 1. Nah, kalau kita menggunakan cara yang tadi, maka kita perhatikan pangkatnya terlebih dahulu. Pangkat tertinggi dari suku banyak sebagai pembilang. Berapa? 5 ya. Kemudian pangkat tertinggi yang bawah 4. Ini berarti bagaimana? Kalau sesuai yang tadi, M lebih besar daripada N. Maka hasilnya adalah tak hingga. Ini adalah hasilnya tak hingga. Kok bisa sih hasilnya tak hingga? Kalau kita lihat ya, di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 5 ya, 5. Kemudian yang bawah, sebenarnya di sini ada X pangkat 5. Hanya saja koefisiennya adalah 0. Nah, di sini ada X pangkat 5. Tetapi koefisiennya adalah 0. Jadi, kalau kita tuliskan, maka 1/0. 1/0 itu hasilnya adalah tak hingga. Ya, semua bilangan yang dibagi dengan 0 maka hasilnya adalah tak hingga ini. Terbukti ya hasilnya tak hingga. Kemudian yang nomor 2. Limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 4 per 3x pangkat 4 min 5x kuadrat min 2 sama dengan, nah kita lihat di sini pangkat tertinggi yang atas berapa? 4. Kemudian pangkat tertinggi yang bawah 4. Ini kan sama. Nah, bentuknya M sama dengan N. Maka hasilnya adalah A1 per B1. Kita tinggal melihat koefisien dari X pangkat tertinggi. Berapa koefisiennya? 1 ya. Hasilnya adalah 1/3. Nah, mudah kan? Kemudian yang nomor 3. Limit X mendekati tak hingga dari 5x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 9 per 10 X pangkat 4 min 4X pangkat 3 plus 5. Nah, bagaimana? Kita lihat pangkat tertinggi yang atas berapa? 3. Pangkat tertinggi yang bawah 4. Berarti M kurang dari N. Maka hasilnya adalah 0. Ini hasilnya adalah 0. Di sini ada X pangkat 4, hanya saja koefisiennya adalah 0. Sehingga 0 per 10 berapa? Kalau 0 dibagi dengan bilangan berapapun, hasilnya adalah 0. Oke, bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita ke cara yang kedua. Nah, jika dalam bentuk pengurangan yang mengandung bentuk akar, misalkan limit X mendekati tak hingga, akar fx dikurangi akar gx, maka kita harus mengalihkan fungsi tersebut dengan sekawannya.
Sekawannya dari akar fx min akar gx berapa? Yaitu akar fx plus gx per akar fx plus gx. Contohnya, lihat pada LKS halaman 37. Yang nomor 2, contoh soal dan alternatif penyelesaian. Itu limit X mendekati tak hingga dari akar 9x kuadrat plus 7x min 1 min akar berapa? 9x kuadrat plus 5x min 3. Nah, ini kita akan mengalihkan dengan sekawannya, yaitu kita tulis kembali dulu limit X mendekati tak hingga akar 9x kuadrat plus 7x min 1 min akar 9x kuadrat plus 5x min 3. Kita kalikan dengan sekawannya. Berapa sekawannya itu? Sekawannya adalah akar 9x kuadrat plus 7x min 1 plus, nah kita ganti tandanya jadi plus 9x kuadrat plus 5x min 3 per sama akar 9x kuadrat plus 7x min 1 plus akar 9x kuadrat plus 5x min 3. Dan seterusnya bisa dilihat, itu sudah sangat detail ya penjelasannya pada halaman 37. Nah, karena ini terlalu rumit dan terlalu banyak, maka kita bisa menggunakan selisih akar kuadrat. Bentuknya sama kan? Nah, dengan cara ini pasti kalian akan lebih mudah. Misalkan limit X mendekati tak hingga dari fungsinya akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Hasilnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama hasilnya tak hingga untuk A lebih besar dari P. Ini A, ini ya. A, B, C. Ini P, Q, R. Kita lihat A dan P-nya. Ketika A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Ketika A sama dengan P, maka hasilnya B min Q per 2 akar A. Ketika A kurang dari P, maka hasilnya min tak hingga. Baik, contohnya adalah UK 4. UK 4 nomor 6. Limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 9X dikurangi 3 min akar X kuadrat plus 2X min 5.
sama dengan. Nah, bentuk limit tak hingga ini, yang nomor 6 ini, sudah sama ya dengan ini, limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C, min akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah, sudah sama bentuknya seperti ini, sehingga kita bisa gunakan cara yang ini. Kita lihat A dan P-nya. A itu adalah koefisien X kuadrat yang depan, kemudian P itu adalah koefisien X kuadrat yang belakang. Apakah A sama dengan P? Ya, A sama dengan P. Ini A sama dengan 1 ya. Kemudian yang ini adalah P. Berapa koefisiennya? 1. Karena A sama dengan P, maka kita gunakan B min Q per 2 akar A. Ini. Karena A sama dengan P, maka kita untuk mencari nilai dari limit tersebut bisa kita gunakan cara yang kedua, B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? Ini adalah B. Kemudian ini adalah Q. B-nya 9 dikurangi Q-nya 2 per 2 akar A. A-nya berapa? Oh, sorry, ini adalah A ya. A-nya adalah 1. Kemudian 9 dikurangi 2, 7. Per 2 kali akar 1. Akar 1 itu adalah 1. Sehingga hasil dari limit tak hingga tersebut adalah 7 per 2. Nah, selanjutnya nomor 8. Limit X mendekati tak hingga dari akar 16 X kuadrat plus 9X min 2 min 4X plus 1. Nah, agar bentuknya ini adalah akar min akar, maka kita harus mengubah 4X plus 1 ini menjadi bentuk akar seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita tahu bahwa akar A kuadrat adalah A. Nah, kita gunakan ini. Akar A kuadrat adalah A. Berarti nanti di sini adalah akar 4X plus 1 kuadrat. Oke, paham ya? Sehingga kita kembali X mendekati tak hingga dari akar 16X kuadrat plus 9X min 2 dikurangi akar 4X plus 1 kuadrat. Nah, berapa? Kita tulis limit X mendekati tak hingga. Kita tulis kembali dulu.
16x kuadrat plus 9x min 2 dikurangi, kita jabarkan 4x plus 1 dikali 4x plus 1. Berapa? 16x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Ya kan? Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita bisa analisis A dan P-nya. Nah, A-nya itu 16, P-nya 16. Ini berarti A sama dengan P, sehingga untuk mencari hasilnya kita gunakan B min Q per 2 akar A. Nah, ini adalah A-nya, kemudian ini adalah B, ini adalah P, dan yang ini adalah P. Sehingga B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? 9. Min Q-nya 8. Per 2 akar A. A-nya 16. 9 dikurangi 8, 1. Per 2 kali akar 16. Akar 16 berapa? 4 ya. Kemudian 1 per 2 kali 4, 8. Hasil dari limit tersebut yang nomor 8 adalah 1 per 8. Oke, bisa dipahami? Harus kita buat seperti ini kalau ada soal yang seperti itu. Akar dikurangi akar. Nah, kemudian kita analisis A dan P-nya. Baik, itu untuk materi limit tak tentu dan limit tak hingga. Sudah paham atau belum? Ibu harap kalian semua bisa memahami materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, agar memperdalam penguasaan materi kalian, Ibu berikan tugas. Nah, tugasnya adalah kerjakan uji kompetensi 1, 2, 3, 4. Kerjakan UK 1, 2, 3, dan 4. Baik. Terima kasih, itu saja, semoga dapat dipahami. Sekian dari Ibu, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.